Terus niki pun zaman Nabi dingendikano sayati bakal teko saiki wis ora bakal teko wis mbok lakoni no. Oh zaman bakal wis saiki wis ora trimo bakal teko wis napa. Sak kiai ini sing lakoni iki ora umat tok sak kiai ini umat wis. Saya ingatkan kalau terang lo, kalau mau jadi tentang pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya. Ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya, karena masalah fikih itu saya ini mulai hilang. Mulai kalau suwon yang seneng-seneng kulo meskipun buatan sakit mau kitab ya mau terjemahan takrib atau terjemahan Islam nopo. Oh, saya fikih kudu mateng. Saya coba kiai-kiai teng kota, kiai-kiai yang terkenal itu. Bakasannya Islam budaya sampai Islam kultural sedito Islam formal boh sunnah rasul tapi fikir sunnah rasul sing biar gak tau dipikir mulai sunnah nopo rasul kamu tandai salah satu sikap Pak Mustafa itu urun cingkrang tok mesti tok urun nopo tok sing melarat itu malah urun fikir tok kok nabi ku fikir dari sunnah rasul itu dari saya jadi tinangannya kowe kok nyifati nabi fikir tok itu dosa. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan tapi wasofahu wa ta'ala bi annahu wa wajada alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fahuna mana ngaji bin Hatam saiki sifatnya Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji yang jenenge pertama jadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi apa? Petunjuk maknanya dipandu jadi orang top, orang pintar. Kemudian Nabi diantara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad, saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugano kowe. Saiki Allah nyugano Nabi, kok maknanya kasil surga apa kasil larat? Kasil surga. Itu masalah bagi kita, makanya dari Imam Ghazali kabeh itu hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya repot wong politik, Nabi itu pemimpin pan Arabik. Sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Terus ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, mbahmu orang ngomong tuh di sini. Wah, sing gede-gede yo akeh, sing mantu-mantu akeh, sing gede-gede ku gawo. Maksudnya Nabi kok jadi ngono iku piye? Acara bapak ada bapak nak ngendikan dulu aku gitu. Nak nekane pengajian pidato balik malah bingung. Masalah bingung gawe. Bingung apa? Ngomong tok tindi ku opo ae ngomong maksudnya. Kalau kan ya sering seminar mana delok ngrungokno, kadang bingung. Jadi sing ngaji kitab sak foto-foto ora roh ngono iku Islam. Anyaran kok iso ngomong tok kono iku ilmune kondi wae. Aku janji mbek pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqah apa saja, itu terlalu ora tahu sinau fikih. Gak sinau fikih terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Yang Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme yang Medina. Ora mungkin khusus Mekah Madinah itu ana ayat innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Jadi ini mungkin terus doa tentang hadis niki. Mun sampean saiki hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fikir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajibno zakat. Zakat itu ya kira-kira saya kebayang misalnya kalau bolak-balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram benar 85 gram misalnya digawe ikhtiar 80 gram 80 gram kalau 1 gramnya 500.000 kan berarti 40 juta. Jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya minum rubu'ul apa usyur 2,5% kira-kira berapa ini Mustafa benar Pak orang saya tahu bro sampai 40 juta
200 jari Mustafa 200. Pokoknya ngitungnya gini loh. 1/10 patang pulau gitu. 4 juta. 4 juta itu 1/4 ya. Hah? Jadi 1 juta aja Mas. Masa lho? 1 jutanya 2/25. 25 kali 40. Dari 25 bisa tuh. Buatan saya ngomong Jawa Mustafa. Berapa Mas? Ya berapa jadi nih? 25.000 kali 40. Nah, oh sih Mas. Ayo 1 juta. Matematika Arab boleh gampang gak ngono. Pokoknya rubul usur itu 40 juta. Itu usur nose 1/10 40 ya. 4 juta. Barang 4 juta itu 1/4-nya 1 juta. Melalui bahasa Arab boleh gampang. Pokoknya bahasa Arab misalnya 1 miliar itu kita mari matematika gampang. 1 miliar itu 10% berapa? 1 juta. Berarti 1/4 ya. 2 juta. Berarti per 1 miliar itu 25 juta. Lah anak 1 juta, ngono 1 juta itu 1/10 biro. 1.000. 1.000 1/4 biro. Kali 5. Lalu bahasa Arab pun agak matematika bertahap ya kamu rubul usul. Kalau nanti ketemu pakar matematika, gara matematika cepat keluar. Kau dia ini gak porogabet, aku harus porogabet model Arab, matematika Arab. Di wong alim bisa matematika, cuman wiridan. Saya ulang lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu, yang kadang nuruti nafsu itu ini. Kalau Rasulullah kadung wajibna zakat, itu artinya nak iso wong Islam ya duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya. Jadi gue tak kon tuku sate misalnya atau tak kon tuku opo ning gone Giwangan berarti kamu punya kemampuan jalan ke Giwangan dengan segala perangkatnya. Misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak, karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab, ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah maaf ini miskinan, wa ambil ini miskinan. Sehingga kita itu kata Imam Ghazali tidak usah hulat, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung juga ya kita bicara zakat, wajib haji. Sing wis kadung melarat, ya kowe iso nambani awakmu dhewe, mbok tambani mbek rido mbek kodok kodar, mbok melarat turunan, pokoke walhasil sementing kira disalahno perkara melarat aras-arasan iku sing penting napa? Ora krana napa? Aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini ditutup gini fatwanya. Sama sih ingat. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu filoyatil kubri banget elek, orang terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, bahwa jarang yang terang lo tasawuf nganggo fikih. Ya jarang, misalnya gini, api piye urip nak ngadepi pejabat, nah cara tasawuf ya duwi, pejabat itu apik ono rine, apa meneh apik cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saya kira nak pejabat di dua kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman, sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Dia sama sekali gak mau apa? Bina. Seorang orang ayu rondo yang pojok desa, aku ditakoki Mustafa, kesapi piye? Aku nak sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa itu dadi daerah fase. Tapi nak diduwi Mustafa kan dijak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mendingin parkir Mus, lah imane Mustafa sepiro kok takon mariki. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku ya bina piye umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal.
Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, YP umat Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sebenarnya kesuwan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nih dari hadis-hadis ngotot Nabi ngeritik wong fasik yang tak ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yang tak ngamek. Mana muji memberi harapan, apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Justru syafaatku tak kena umatku sing dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik entek ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Wong fasik ku sampe nanane kena peteng nang kiamat. Nak dene duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dene. Supaya bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngeritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harapan. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu benar. Dan terusannya begitu sama. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra. Ibnu Khaldun nafsiri yuhibbuna dunya lid dunya. Nama yuhibbuna dunya lid dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunya ya krana dunya itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunya krana dunya. Misalnya kamu dia anak menjadi bupati, ben bantul suasananya Islam. Paling tidak ya lumayan lah, bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur, daripada dipimpin Cina, santri-santri yang sahaja, ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid dunya. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, orang kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunya krana dunya. Dunya hanya sebagai apa sarana itu dari Nabi. Begitu seterusnya, semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, makanya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngkritik dunia aku mau mata ulhurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunya, sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia aku mazra'atul akhirah. Gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji do kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia, itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu yang pojok desa, nak niatnya nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niatnya merah nafsu, gue jangan ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, biar gak dimanfaatkan yang nopo. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa. Kalau itu, maksudnya ini mas Tamti ikhtiar itu ya. Kalau nomor koniru yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang yorondo dua anak Joko, kadang dua misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu ya rapati yo mbak paman. Semari mulai beli rono kok dhewean. Lha iku masalahnya kan iku. Sakjane iso dielmoni, paham? Kowe misalnya tak mosok Gus Ro ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak luwana rajulun bimroatin, sementing ojo dhewe. Lah mari masalah fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntuh. Dhewe ana. Ya jadi iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu, serono dakwahi ngajak Mas Tri Mustofa. Bar ku rebutan. Waduh. Jadi ajane iso dielmoni ku iso. Makanya gue masuk kenangan saya sama Ibu Khaldun itu tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek. Kenal pejabat ternak. Bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Nah, ono gobloknya.
Dia ini orang gelem kancanan gus-gus gede. Jadi alasannya gus kancanan gus-gus gede mari hati wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri sing larat-larat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak, kancanan rogen ya gelem, gus gede ya gelem, mau jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdir pangeran dulu, ada takdir pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, terus jenengan wong alim kancanan wong suga ya gelem, gus gede ya gelem, melarat gelem, alasannya. Dan aku kancanan melarat terus, iyo ayam. Tanya nggak? Kancanan wong ayu cobane syahwat, nah kancanan wong elek itu cobane ngenyak. Kancanan gus gede cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mbek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, padha kok Firaun ngongkon ngongkon. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya sik tok pilihane. Nak kancanan padha-padha ya padha ra jelas mau ora. Jadi urip ke kancanan sugih ra rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok, nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancanan wong cilik terus pikirane. Misalnya kowe soleh lah kancanan wong cilik, kita kon jaga WC, ku jaga gudang. Mesti pikiran pertama iku sing kenyek. Lah kan gak mungkin. Iki tanggo mitra dagang, nggo investasi. Dia kan gak mungkin garan larat kok bayangno. Apa? Mitra. Pikir pikiran. Nah, jajal mesti ketemu suga-suga, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ide ini gudang, gudang gue tak kon jaga gudang apa jaga WC. Kan gak mungkin potongan kue apa jadi direktur pemasaran. Wah, rai ini gak mayokno kan. Artinya manusia itu nah terus masa terus tobat. Berarti kalau dosa sekarang dosa. Karena nggak difeki tadi dia hanya takut hisab kemudian gue lihat kan banyak kiai sekarang yang kancanan melarat toh. Pokoknya LSM mengusahakan kancanan melarat. Namanya dia nak iso dikelola. Terus darah suka berjuang sebuah soal ini lah sing ya tentu oknum. Ini tidak boleh. Fikih seperti itu tidak boleh. KB itu ada fikihnya. Ada apa? Likuli makomen rijal, likuli rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya ke kancanan wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Syahwat itu dosa. Tapi kancanan wong elek. Cawe itu elek keriting untune metu. Ya kok tekat ya dosa kowe kancananmu niat kan ngenyek. Saiki dosane ngenyek mek sahabat itu cara ditimbang. Oh dhuwur ngenyek kan. Terus ngono kancanan ngayu aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandhane cah elek iku. Aku kancanan celek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandakno sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to. Protes. Wah, semane jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Nah, makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu. Sampeyan kalau enggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitab Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali dikta Nabi yang mendakwa yuk wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak membedakan. Karena kalau dakwai wong suga tok sakit sing melarat, dakwai wong melarat tok wong suga ya butuh hidayah, wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sing bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh. Memang misalnya orang wedok ayu yang pojok desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia, caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentang. Karena panduan Nabi bila yakhwan narojulun bim ro'atin. Kamu jangan sendiri. Misalnya ya mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa fikih. Pemandunya ya nafsu aja. Atau kue cuci tangan sama sekali gak peduli. Nah ternyata yang peduli nyon sewu tiang-tiang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai kulo nunggu janji pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Indonesia itu ngomong fikih. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misale iso ngono lah terus ora syarat rukune tawaf terus kabeh opo?
Apa kenalan terus? Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener bapak ngomong apa wae. Mesti yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat saya piye, nak saya itu ora rukun syaratnya tawaf mbek saya men diomongin ini persahabatan internasional. Dan gue apa kenalan. Nah, akhirnya verkaji ora bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita, walah yang Mekah waku umbir. Wagu putih, sak dunia tumpuk kok, terus kenangan kaji kok ngono ku pilih dul. Ini kadang ya kiai mas, oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu, mikot itu apa, terus tawaf itu apa, syarat sahnya itu, terus abakas kesunatan, kesuwen, sunat itu orang mesti kesampaian loh, yang pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam tuh mulai gitu, orang langsung gede-gede tapi melupakan simpel. Pokok itu sanggainya. Kalau bolak-balik suami yang pada haji, kalau dengan no haji, kalau mabrur ini tak takut. Wah, buatan buatan sakit. Gak jangan menanti sinau haji dereng, sinaurian. Kalian kiai berikut ini ada sampai saya tongkol ini sampai haji. Kue dengan no dek haji mabrur, kaya uang apa numpak sepeda motor rapati so. Kalau dengan no selamat, mungkin kalau dengan no uang numpak sepeda motor rapati so, kok bakat selamat. Jadi selamat itu saya usai so numpak sepeda motor lagi dengan no. Selamat tuh numpak rapati iso kok betul ngano. Selamat itu kalau gue ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati iso rabok tuh gue orang berangkat tak ngano selamat. Yo kalau wong rukun syarat kaji ra iso kok ngano kaji map. Nah, itu kalau ono wong rapati iso salat yai. Dongano ge salat kalau ditampi. Oh iya cum. Mestine ya tes lah. Roh carane wudu dereng. Roh carane itu maneh dereng. Tapi sebenarnya tak dongano ditampa. Yo ki sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Lah coba nih wong saiki ku rasa ngomong fikih. Senauzubillah wong saiki parah. Sak tokoh-tokoh wis kula nusus. Suruh bolak-balik jenenge di acara-acara konsorsium apa sing engke-engke seminar apa. Hikmah salat ora hikmah e ora penting sah cara fikih. Wong sesuai hikmah kok senam yoga ngono ne aduh matekno wong rukuk peregangan takbir mbah kono ambil napas sesuai salat kok koyo senam apa yoga. Kado teko. Yo bener pangeran gawe gerakan salat ono hikmah tapi ndak ke hikmah anu kok koyo senam apa. Apa takbir kene mbek apa diniati ngambil apa? Pernafasan. Enggak rukuk diniati apa? Peregangan. Nah, enggak terus ada orang cakep melek. Wah, tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Saya kira mau jadi yoga dok malah repot. Mana kalau dia bingung jadi wong alim dia bingung. Apa rasa setuju biar pangeran gerakan ono hikmah? Setuju enggak sholat kok senam apa? Yoga. Nah, kita kok itu boleh berapa itu? Kusini ada acara gini-gini. Jangan diminta acara apa? Senam yoga. Iku ora cangkem elek, gue ngeling wong-wong penuh aneh-aneh. Ya biasa wae takbir. Hikmah piye pangeran ngutus mesti ono hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir wis ngrasa nek Allah paling gede diterima kawula wis sungkem ning pangeran. Iso mesti ya iku. Nak hikmah fisik ya mbak. Mergo suatu saat nak ditanya ngene ki ora iso jawab. Ono wong salat terus tapi stroke, ora tau salat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan salat perlu dipertanyakan. Malah repot nek ono ditakoni ya, Dor. Tapi nak kiai aku kan rara terus. Gunane sholat apa ben ketok kawulane pangeran. Bareng ora iso. Ora salah, no? Gunane sholat apa ben sujud ning pangeran jenenge kawula kok kumo luhur ben sungkem. Karena ngono hikmah sholat terus kira kalau sholat terus pelarat. Kira sholat. Sugih wis malah ra iso jawab wis terus. Mana kula ora tau promosi duka gampang rezeki kula dikonco duka iku ya kalah sugih mek sing ra tau. Duka. Pokoknya difekih mawon difekih. Ya tadi kalau balik ini balik. Semua kritiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih gue dunia, gimana nih dunia sing jadi tempat nurutin apa nafsu. Tapi nak dunia sing jadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunia sing barokah, dunia sing disebut masroatul akhirah. Jadi tanduran apa akhirah. Kalau terus wal makola tu tema makola asal dia satu kang kaping telu iku ngene. Kala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra.
La yu'ti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin marang suci ora paring khamsan ing barang lima minal hayati sing boro tingkah. Illa wa qad a'adda kecuali teman-teman harus nyediakno sapa wa taala hayati sing nyediakno sapa wa taala lagu maring ahad. Nyediakno khamsan ing lima ukhra kang liya min jazaiha sange walase khamsan. Ada 5 hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan 5 hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah. Misalnya ngeten, layu ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong. Allahu ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak. Saya Nawawi kono ini malah dikai syarah malah bingung. Allahu asyakhsa yang saya iso maca malah bingung. Ana Allahu ana. Maksudnya Allahu genteni fa'ile yu'ti napa? Genteni fa'ile yu'ti asyakhsa genteni maf'ul bai hi. Ono sana cara saya suka nggak protes, mbak rasa aku terang malah bingung ini malah bingung nggak? Ya kan ini terus Allahu, nah saya malah bingung dan cara saya latihan santri malah bingung nggak tertib apa. Ya kang sing isek mondok sing belajar tak terang ya. Jadi Allahu gendani fa'ile yukti asahso gendani maf'ul be. Terus jadi ini Allahu asahso, Allahu tegese la yukti lahu asahso. Ono saya Nawawi. Saya Nawawi, jadi ini yang ngalim tukang ngarang kitab. Kabudut itu dikait-kait no. Nah, nong promosi bisa butuh bahan Nawawi mbok ora ngono wis. Ono. Sampai tekan sing mati-mati do didoli meneh di tangan nomor. La yutihi. Ora paring sapa apa ing wong. Allahu la yuti. Allahu asahso la yutillahu as-sahso. Ora mbok waca dadi situ. Allah iku asahsu malah kafir tok. Allah ora paring asyukra ing syukur, linikmati maring nikmat. Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qad ada. Kecuali yen to wis nyediakno sapa Allah lagu maring sahes, Allah nyediakno aziyadata ing ketambahan ala tilkan nikmati ing atase mengkon-mengkonane. Seseorang kok ditakdir bisa syukur, artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka Allah dawuh la in syakartum la azidannakum, la in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidannakum, dene bakal nambah ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'ti lan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda. Kecuali bener-bener harusnya diana sapa Allah taala lahu maring wong al istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya dia. Kadang kan ono donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihkan Allah yang tidak dipilihkan dia. Dia tak misalnya gue senang Sri, orang senang tenanan sampai dungo ya Allah kulo nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentali bejat atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah, tapi sama sekali tidak senang kue. Kira-kira nak Nabi kue mandor. Allah mentok nak kue beinem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah mencari gantinya. Mergo Allah dengar dungane Sri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi pangeran kan pangerane wong akeh. Kowe donga jalo dekne donga berlindung dari kamu. Mati-matinan apa? Mana keneng neng ayu iku ora entuk celek perkarane sing elek donga lah mergo cah iku amen ya Allah lindungi saya dari dunia. Dadi yang pangerane wong akeh ora oleh mihak salah sitok. Dua kubu itu pengirannya ya Allah kabeh. Caranya seneng Allah ya macam-macam. Sitok Islam formalis, sitok Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat asline ya ora ono ngene kuwi ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Wong nganggur, pengamat itu wong nganggur. Kabeh kok dianalisis to. Ana wong dunya kadang tepakan ono ae, mesti ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, ngono wis ra cocok ngono wis. Wong jenenge kawula eling pangeran kok dianalisis. Wis adune kawula ya eling pangeran. Mosok kowe kerja ning pabrik ora majikanmu jenenge sapa kan ya lucu.
Ya wis kene dunya. Cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Susah dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Susah di bar-bar malah tuh dipti.